Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adlin Nur Batubara. Saya mahasiswa dari Universitas Muslim Nusantara Al-Usliyah Medan, program studi Pendidikan Matematika semester 8A. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menguji validitas masing-masing soal yang diberikan kepada responden dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuka terlebih dahulu aplikasi Microsoft Excel pada laptop kita. Oke. Setelah kita buka aplikasi Microsoft Excel, masukkan data yang ingin kita untuk setiap masing-masing soal yang ingin kita uji validitasnya. Di sini saya sudah memasukkan data penilaian soal yang saya berikan kepada responden. Oke, soal yang saya berikan ini terdiri dari 5 soal dengan jumlah responden sebanyak 15. Inilah nilai mereka peroleh yang setelah soal yang saya berikan. Oke, teknik penilaian yang saya gunakan di sini yaitu hanya menggunakan satuan dan puluhan saja. Oke. Selanjutnya, rumus yang kita gunakan untuk menguji validitas setiap soal yang diberikan yaitu menggunakan rumus korelasi produk momen, yang mana rumusnya yaitu RXY sama dengan N sigma XY kurang sigma X kali sigma Y per akar N sigma X kuadrat per akar sigma X kuadrat kali N sigma X Y kuadrat per kurang sigma Y kuadrat. Untuk setiap bagian-bagian rumus yang ada di rumus korelasi produk momen ini, saya sudah menyiapkan perhitungannya, yaitu seperti di atas ini. Saya sudah menyiapkan penghitungan nilainya, yaitu sebagai contoh saya akan menjelaskan responden yang pertama. Dia memperoleh soal pertama sampai soal kelima dia memperoleh nilai 10, artinya dia memperoleh nilai yang benar, nilai benar semua, yaitu sehingga jumlah nilainya dari kelima soal nilai 10 jumlahkan nilainya 50. Y kuadrat ini sudah saya sediakan untuk bagian rumusnya. Yang ini rumus Y kuadrat ini penghitungannya yaitu 50 Y kuadrat itu yaitu 50 pangkat 2 hasilnya 2500. Kolom nilai ini hanya memperjelas nilai mereka untuk skala 0 sampai 100, tidak digunakan di dalam penghitungan nantinya. Yang mana responden yang pertama dia memperoleh nilai 10 dari 5 soal, artinya dia benar semua yang maka kalau diskalakan 0 sampai 100 dia memperoleh nilai 100. Itu dan begitu seterusnya dengan responden selanjutnya. Oke, kita lanjut ke penghitungan validitas. Sebelum masuk penghitungan keseluruhan, kita menghitung. Untuk mempermudah penghitungan, kita menghitung terlebih dahulu bagian penyebutnya saja untuk setiap masing-masing soal. Oke, untuk perhitungan akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat kali N sigma Y kuadrat kurang sigma Y kuadrat, kita menggunakan rumus yaitu sama dengan SQRT buka kurung N sebanyak 15 sesuai dengan rumus N sebanyak 15, responden sebanyak 15 kali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat sudah saya sediakan di sini tadi. Ini nilai-nilainya sigma X kuadrat yaitu jumlah keseluruhan sigma X kuadrat untuk soal yang pertama yaitu 908. Oke, kita klik kurang buka kurung
Sigma X jumlah keseluruhan untuk soal nilai keseluruhan nilai semua responden, yaitu nilainya 110 kurung dipangkat 2 Oke, tutup kurung dikali buka kurung n sebanyak 15 kali sigma x y kuadrat. Sigma x itu jumlah keseluruhan y kuadrat, yaitu 19.680. Kita klik oke, kurang buka kurung sigma y jumlah keseluruhan nilai yaitu y 524. Oke, tutup kurung pangkat 2 tutup kurung, maka kita peroleh hasilnya 5598,971. Langkah ini kita lakukan juga pada soal yang kedua, soal ketiga, soal yang keempat, soal yang kelima. Maka kita memperoleh hasilnya soal kedua 5554,593, soal yang ketiga yaitu 6186,933, soal yang keempat yaitu 4221,272, soal yang kelima yaitu 4941,54. Setelah kita dapat nilai untuk nilai penyebut nilai untuk setiap masing-masing soal untuk bagian penyebut ini, maka kita lanjut perhitungan, yaitu bagian pembagian pembilang dan penyebut. Maka kita cari nilainya di RXY bagian sini. Oke, sama dengan buka kurung 15 n rumusnya itu n 15 dikali sigma xy jumlah keseluruhan perkalian xy untuk soal yang pertama, yaitu ini. Pada kolom ini sudah saya sediakan nilainya untuk mempermudah perhitungan, yaitu 4136. Kita klik oke, dikurang tutup kurung buka kurung lagi sigma x jumlah keseluruhan nilai soal yang pertama 110. Oke, tutup kurung kali kurung sigma y jumlah keseluruhan y itu 524, tutup kurung lagi per penyebutnya, nilai penyebut soal yang pertama itu 55,971. Oke, setelah itu kita enter, maka kita peroleh hasilnya itu 0,79. Hal ini kita lakukan juga pada untuk menguji validitas soal yang kedua, soal yang ketiga, soal yang keempat, soal yang kelima. Maka kita menantinya akan memperoleh nilai hitung untuk soal yang kedua, soal ketiga, soal keempat, dan soal kelima, yaitu 0,91 untuk soal kedua, 0,78 hitungnya untuk soal yang ketiga, 0,60 hitungnya untuk soal keempat, 0,77 hitung untuk soal yang kelima. Kriteria validitas kita sudah yaitu kriterianya itu jika R hitung lebih besar sama dengan R tabel, maka pernyataan soal itu valid. Jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka pernyataan soal itu tidak valid. R tabel dapat kita lihat di Google. Untuk R tabel untuk sebanyak 15 responden, yaitu nilainya 0,514. Oke, kita masuk ke penilaian valid atau tidak validnya. Untuk soal pertama R hitungnya itu 0,79, sedangkan R tabelnya untuk sebanyak 5 responden yaitu 0,514. Itu artinya R hitung lebih besar dari R tabel, maka pernyataan soal yang pertama valid. Yang kedua, R hitung soal yang kedua yaitu nilai 0,91, sedangkan R tabelnya 0,514.
artinya R hitung lebih besar dari R double, maka pernyataan soal yang kedua juga valid. Untuk soal yang ketiga, R hitungnya yaitu 0,78, R tabelnya yaitu 0,14, artinya R hitung juga lebih besar dari R tabel, maka pernyataan soal yang ketiga juga valid. Yang soal keempat, R hitungnya yaitu 0,60, sedangkan R tabelnya 0,514, artinya R hitung juga lebih besar dari R tabel, maka pernyataan soal keempat juga valid. Soal kelima, R hitungnya yaitu 0,77, sedangkan R tabelnya 0,514, artinya R hitung juga lebih besar dari R tabel, maka pernyataan soal yang kelima valid. Oke, untuk maka semua soal yang saya berikan kepada setiap responden, untuk sebanyak 5 responden ini bisa digunakan untuk penelitian karena pernyataannya valid. Oke, baik, sekianlah penjelasan dari saya bagaimana menguji validitas masing-masing soal dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel serta menggunakan rumus korelasi produk momen untuk menguji validitasnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.